Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Sobri Febrianto untuk Pak Lukman. Ya, Pak, bagaimana peran moderasi beragama dalam menghadapi paham radikalisme agama di Indonesia? Ya, silakan Pak. Iya, iya. Eh, Bagaimana peran moderasi beragama dalam menghadapi apa tadi Paham praktek-praktek radikalisme. ekstrim? Ya, Ya, eh, begini. Ada baiknya setiap penganut agama itu memahami betul apa inti pokok ajaran agama itu. Tadi istilah saya universal dan partikular, gitu ya. Kita seringkali berbeda pandangan, bahkan tidak hanya berbeda pandangan, lalu kemudian berkonflik, bersengketa pada wilayah-wilayah yang cabang, gitu, yang partikular tadi itu. Padahal ada yang jauh lebih penting dalam konteks beragama, apalagi di tengah-tengah kemajemukan, itu yang inti, yang pokok ajaran agama yang universal tadi itu. Nah, ini tantangan setiap umat beragama untuk bisa memahami bahwa ada perbedaan di situ, gitu. Nah, karenanya eh, untuk membedakan apakah sebuah faham keagamaan, apakah sebuah amalan keagamaan itu ekstrim atau moderat, itu bisa dikembalikan kepada inti pokok ajaran agama itu. Inti pokok ajaran Buddha itu apa? Tadi itu, memanusiakan manusia, membangun kemaslahatan bersama, banyak hal, menebarkan kebaikan, membangun perdamaian, menjaga kerukunan, dan seterusnya banyak sekali. Nah, ini yang harus dilihat, apakah ini disimpangi atau tidak, ini diingkari atau tidak. Yang inti, kalau kita memiliki faham, apalagi amalan keagamaan, tapi kok justru menyimpangi, mengingkari yang inti, itu kita sudah berlebih-lebihan. Kita sudah melampaui batas, kita sudah ekstrim. Maka cara menyikapi tadi itu pertama dilihat dulu. Kita tentu tidak boleh melakukan judgement secara sepihak. Tidak boleh menghakimi secara sepihak. Kalau perbedaan itu di wilayah partikular, misalnya tadi itu perbedaan hal-hal yang sifatnya pelaksanaan ritual keagamaan, itu kan beragam-ragam tata caranya. Masing-masing mazhab, masing-masing aliran faham keagamaan itu berbeda-beda. Lalu cara misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Buddhis, itu bisa beragam-ragam dalam tata cara peribadatan dan seterusnya. Nah, kalau perbedaan di situ, kita toleran saja, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau yang tadi, yang inti, ini tidak bisa ditolerir sama sekali. Beragama kok justru mengingkari yang inti. Maka cara menyikapinya adalah dengan mengajaknya, merangkulnya, mengayominya untuk kembali ke tengah. Karena mereka sudah kita anggap terlalu di pinggir sehingga mudah tergelincir. Sudah melampaui batas itu. Maka ini yang harus dimoderasi. Maka dalam buku saya ini yang katanya tadi mau dibagikan 10 penanya itu, di bagian akhirnya, di bagian belakang, cover belakang, itu selalu saya tekankan betul, itulah kenapa saya taruh di cover belakang supaya selalu dibaca, bahwa moderasi beragama, agama pada hakikatnya itu tidak pernah menggunakan kata-kata musuh, lawan, musnahkan, perangi, atau bahasa-bahasa lain yang tidak memanusiakan manusia. Itu bukan bahasa agama. Maka terhadap yang ekstrim sekalipun, terhadap mereka-mereka yang memiliki faham dan amalan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang ekstrim juga. Kita tetap harus menggunakan cara-cara yang memanusiakan manusia, cara-cara yang menebarkan cinta kasih tadi itu, kasih sayang, membangun kerukunan,
menjaga kedamaian dan seterusnya, karena itu pesan utama agama. Jadi ya tadi itu menjawab pertanyaan, tetaplah terhadap yang ekstrim harus disikapi secara moderat. Itu tanggapan saya.